Allah, Allah, ya Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, la ilaha illallah. Allah, Allah, ya Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, la ilaha illallah. Majelis Bustanul Hikmah sekarang telah berdiri, pimpinan Al-Habib Gazi bin Ja'far Al-Idrus, Allah yarham. Allah, Allah, ya Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, la ilaha illallah. Majelis Bustanul Hikmah, wahai pemuda-pemudi, berharap ridho ilahi dari Allahu Rabbi. Allah, Allah, ya Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, la ilaha illallah. Majelis Bustanul Hikmah mengharap keberkahannya, meminta ampunan dosa dari Allah Ta'ala. Allah, Allah, ya Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, la ilaha illallah. Allah, Allah, ya Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, la ilaha illallah. Allah, Allah, ya Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, la ilaha illallah. والمواهب ينزل في كل ليلة من السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب تائبون إلى الله هل من طالب حاجة فاني له المطالب ورأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جالوا بالدموع السواقب والكرم بين النادم والتائب وخائف لنفسه يعاتب وابق من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار سيولا ويائب ويعودون قد فازوا بالمطلوب واتركوا رضا المحبوب ولم يعود أحد من القوم وهو خائب. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سبحانه وتعالى من مالك أوجد نور نبي محمد صلى الله عليه وسلم من نور قبل يخلق آدم من الطين اللازم وسلم من نور قبل يخلق آدم من الطين اللازم وأراد فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب. الله
وسلم. اللهم صل على سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله ممن يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورحمته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه السالكين على منهج القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بزيد حرمته واشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وهينا متمسكين بسنته وطاعته وأمسنا اللهم على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi wakila wa kafa billahi syahida. Gas banget gas. Apa juga apa? Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi wakila wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdarihi al azim amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bizikri a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulahu bil huda yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala al-Junayd al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, man hadara maulidar rasul wa 'azzama qadrahu faqad faza bil iman. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Allah telah memberikan kepada kita semuanya berupa kesehatan jasmani maupun rohani, dan Allah telah memberikan kepada kita semuanya berupa nikmat iman sinar Islam, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pembukaan rutinan pengajian di Majlis Bustanul Hikmah ini yang dipimpin langsung oleh Allah yarham Al-Habib Zaki bin Jafar Al-Idrus. Mudah-mudahan beliau berada di alam barzah mendapatkan tempat yang begitu mulia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan dilimpahkan dicurahkan kepada paduka alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, umumnya kepada kita semuanya selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, yakni Al-Habib Idrus bin Abdurrahman Al-Atas wal Habib Alwi bin Usman Al-Haddad. Semoga para habaib semuanya diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran dalam menyebarkan atau mempertauhid kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kepada para asatidz, para kiai, para ulama, para alim yang saya hormati, yang mudah-mudahan Allah muliakan, kepada aparatur pemerintahan baik sipil maupun non sipil, apabila RT-nya ada, mudah-mudahan RT-nya diberikan keamanatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang saya hormati, yakni Al-Habib Irfan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa yaitu sahibul bait di sini, yakni Ustaz Hasim, mudah-mudahan beliau diberikan keistiqomahannya dalam meneruskan atau memperjuangkan Majlis Bustanul Hikmah ini oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezekinya, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan satu lagi, istrinya yang sedang hamil, mudah-mudahan diberikan putra yang soleh dan soleha dan dilancarkan dalam persalinannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, dalam acara pembukaan ini, yaitu yang pertama pembukaan pengajian Majlis Bustanul Hikmah yang insya Allah diadakan setiap sebulan sekali dan harinya tidak bisa ditentukan.
Dan yang kedua yaitu alhamdulillah dalam acara ini ada yang mengakikahkan, yaitu Rivaldi bin Abdi. Mudah-mudahan yang diakikahkan ini oleh Allah Subhanahu wa taala jadikan putra yang solehah dan soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk itu mempersingkat waktu, kami lanjutkan acara selanjutnya yaitu berupa mawaidhatul hasanah yang insya Allah akan dilanjutkan atau yang dibawakan oleh guru kita tercinta yakni Al-Habib Alwi bin Usman Al-Haddad. Kepadanya kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Amin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wallahu subhanahu wa ta'ala Sadaqallahul Azim. Yang saya hormati para kiai, para ajengan, para guru-guru, para sesepuh anu hadir di ieu tempat anu dimana abi tegas nyebutkeun satu persatuna karena tajan terang namina, tapi insyaallah tidak mengurangi hormat kepada para kiai, para ajengan. Mudah-mudahan ya guru-guru urang sadaya
para kiai, para ajengan dipanjangkan umurna ke Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan badana, diberkahkan badana, diberkahkan rezekina, diberkahkan keluargana. Orang diistiqomahkan dina ngalaksanakeun nyata amal ma'ruf nahi munkar. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Tengah-tengah urang sadaya kumpul nyata aya Habib Abdul Qadir bin Utsman Al-Haddad. Aya deui ti dieu nyata kumpul di tengah-tengah urang, mubalik urang. Di samping anjeunna maesan berkah ka urang sadaya, insyaallah anjeunna bari masan ilmu ka urang sadaya. Nyata Al Habib Idrus bin Abdurrahman Al-Attas, nyata anjeunna ieu di Cipanas Cianjur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau Al Habib Irfan nyata Al Idrus nu di mana anjeunna ieu kakakna daripada almarhum Habib Zaki. Mudah-mudahan ya Habib-habib urang Allah Subhanahu wa taala sing dipanjangkeun umurna, disehatkeun badana, diberkahkeun badana, diberkahkeun keluargana, istiqomahkeun dina ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diselamatkan ke Allah dunia hingga akhiratna. Amin amin ya rabbal amin ya Allah ya rabbal alamin. Ka para ibu-ibu, ka para bapak-bapak, ka para santri hilap kamurang kalihna anu sami-sami hadir dina ieu tempat. Mudah-mudahan urang kaluar dina ieu majlis teh sanes dosa-dosa urang dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat urang sing dikabulkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sadena urusan urang sing digampilkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal mudah-mudahan duit dina ieu tempat aya anu mere duit 3 karung. Amin amin. Penting sing ngalobakeun duitnya, sing diseueurkeun duitna, sing diseueurkeun cicisna, sing ngalobakeun kulusna. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Teruskan apa teu? Malam manting teu? Semangat benar. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibina. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita
yaitu Sayyiduna Muhammad. Yang alhamdulillah di ini malam kita semuanya bisa berkumpul. Di ini malam kita semuanya bisa bermuajahah. Di ini malam kita semuanya bisa bersiraturahmi. Tidak lain dan tidak bukan, yaitu di dalam acara pembukaan, yaitu pengajian bulanan yang dimana dibawakan oleh almarhum Habib Zaki. Mudah-mudahan ini Habib Zaki kuburannya Allah lapangkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dengan rahmat dan maghfirahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Sehingga saudara, di ini malam pengajian ini diteruskan oleh yaitu Mas Hasim. Mas Hasim ini adalah tangan kanannya Habib Zaki, yang dimana dia sudah membuktikan cintanya kepada Habib Zaki, sehingga perjuangannya diteruskan. Insya mudah-mudahan selalu yang dibacakan maulid, sholawat dan semuanya akan mengalir kepada Habib Zaki. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan ini Mas Hasim ini Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umurnya, diberkahkan rizkinya, dibanyakan rizkinya, dan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diselamatkan oleh Allah dunia hingga akhiratnya. Amin ya Rabbal alamin. Dan ini Haji Hasim ini, Ustadz Hasim ini adalah suatu keberuntungan yang dimana di hatinya dia cinta ke Habib Zaki, yang dimana orang-orang yang cinta kepada Habib ini, kepada salah satu habaib ini adalah suatu anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Nabi telah mengatakan hubbu ali Muhammadin yauman khairum min ibadati sanatin. Siapa saja yang cinta kepada keluarganya Nabi, kepada habaib satu hari saja, maka khairum min ibadati sanatin, itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Untung apa tidak? Untung apa tidak? Ini Ustadz Hasim untung apa tidak? Mudah-mudahan ini Ustadz Hasim nanti bisa bersama-sama dengan Habib Zaki, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini kita bisa hadir dan bisa bersama-sama di sini, juga bisa bersama-sama nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Habib Zaki. Insya amin ya Allah ya Rabbal amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudara, di ini malam kita kumpul, ini adalah satu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Betul? Kita kumpul di ini malam, ini ada satu karunia yang Allah berikan kepada kita. Betul? Ini malam kita kumpul, ini ada suatu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Karena di ini malam malaikat berduyun-duyun, berdesak-desakan saudara. Untuk apa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah menurunkan rahmat-rahmatnya kepada apa? Kepada orang-orang yang menghadiri pada majlis ilmu. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini akan mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita diselamatkan oleh Allah dunia hingga akhiratnya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Sudah jam 10:30. Mudah-mudahan di ini malam kita kumpul di sini, keluar dari sini tidak lain dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya urusan kita akan digampangkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Kita semua yang hadir di sini, pulang di sini, ada yang ngasih duit 3 karung. Amin. Amin. Biar banyak rezekinya, biar loba duitna, biar sareur duitna. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ya, untuk mendengarkan ceramah Habib terus ya. Betul? Ya, anu keluar ya. Ku Habib didoakeun hitutna sing bojengkol. Ya, lalaki-lalaki ya, pemuda-pemuda lamun balik can ngareunkeun Habib Idrosnya,
tah di mana engke lamun manehna yang nganjang ye eta si kancingnya si Pak Sengsor. Betul? Siap mendengarkan ceramah siap? Betul? Takbir. Sallu ala nabi. Kurang lebihnya wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al Habib Alwi yang telah memberikan kepada kita semuanya yaitu berupa mau'idatul hasanah dan telah memberikan doa yang begitu bahagia bagi kita semuanya. Didoakan supaya loba milik, amin. Untuk mempersingkat waktu lagi, saya lanjutkan yaitu yang kedua yaitu mau'idatul hasanah yang insya Allah akan dibawakan oleh guru kita tercinta yaitu ada ilallah Al Habib Idrus. Kepadanya kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli kelihatan kan cantik? Jelas kan? Duduk jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim. Jawab salawatnya yang kencang. Yang kencang jawab salawatnya, saya doakan biar masuk surga. Berkah urusan dunianya, berkah urusan akhiratnya. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Kepada yang sama kita muliakan, yang sama kita cintai, kepada para kiai, para jengan, para ustadz, para sesepuh, para tokoh agama, kita doakan semoga para ulama, para kiai senantiasa selalu diberikan kemenangan dalam perjuangan dakwahnya. Amin. Dimanfaatkan ilmunya, amin. Diberi istiqamah di jalan Allah dan Rasulnya, amin. Amin ya Rabbal alamin. Dan juga tidak lupa salam penghormatan ini saya sampaikan kepada para habaib min dzurriyyatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di sini alhamdulillah banyak para habaib. Di antaranya ada Al Habib Alwi Ibn Usman Al Haddad yang barusan telah menyampaikan nasihat tausiah kepada kita semua. Juga ada Al Habib Abdul Qadir Al Haddad. Juga ada Al Habib Irban, yaitu adiknya Al Habib Jaki Al Idrus. Kita doakan para habaib senantiasa semoga Allah Subhanahu wa taala melindunginya. Amin. Dipanjangkan umurnya. Amin. Dimenangkan dalam setiap langkah perjuangan dakwahnya. Amin. Diberi istiqomah di jalan Allah dan Rasulnya. Amin. Amin ya Rabbal alamin.
Dan juga tidak lupa salam penghormatan ini juga saya sampaikan kepada sahabat tercinta Al-Habib Zaki, yaitu Ustadz Hasib. Kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa diberikan kesuksesan urusan dunianya, diberikan kesuksesan untuk urusan akhiratnya. Selamat seluruh daripada keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa salam penghormatan ini juga saya sampaikan kepada aparatur pemerintahan dari atasan sampai bawahan. Semoga para pemerintah, semoga para pejabat jadi pemerintah, jadi pejabat yang amanah. RT-nya amanah, RW-nya amanah, lurahnya amanah, camatnya amanah, bupatinya amanah, gubernurnya amanah, presidennya juga amanah. Amin ya rabbal. Dan juga tidak lupa salam penghormatan ini juga saya sampaikan teristimewa kepada kaum muslimin wal muslimat, mukminin mukminat, jauh baik pun dekat, tua baik pun muda, yang sama kumpul di ini malam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat dan barakah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan. Lanjut. Tidak ngantuk. Enggak. Tidak pegal. Enggak. Tidak dingin. Enggak. Yakin. 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 Alhamdulillah. Puji dan syukur semoga senantiasa selalu terpanjatkan kepada Illahir Rabbul Ghafur, Allah Azza wa Jalla. Salawat berserta salam semoga senantiasa selalu tercurah dan terlimpah kepada Nabi kita tercinta, Nabi yang sangat mulia, Nabi yang begitu indah, rahmatan lil alamin, Habibuna al-Mustafa Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabat, tabi'in, tabi'at, sampai kita umat yang mudah-mudahan kita selaku umatnya bisa menjalankan sunnah baginda Nabi Muhammad, masih bisa hadir, bisa datang walaupun cuaca hujan. Alhamdulillah. Walaupun dingin tetap semangat. Alhamdulillah. Walaupun hujan tetap semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena yakin seyakin-yakinnya yang kumpul, yang hadir di sini, orang-orang rasa mahabbah, rasa cinta kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ini namanya cinta, saudara kaum muslimin. Hendak kalau orang berkata cinta kepada Nabi Muhammad, kemudian dia tidak bisa membuktikannya, tak mau berkorbannya, tak mau berjuangnya, tak mau baca sholawatnya, tak mau baca sejarahnya, tak cinta sama keluarganya, tak cinta sama ulamanya, bagaimana mungkin orang tersebut dikatakan seorang pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Dulu para sahabat Nabi, saudara, mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sekedar harta, saudara kaum muslimin. Nyawa rela dikorbankan untuk nabinya, untuk rasulnya. Coba kalau kita melihat sejarah Sayyidina Bilal bin Rabah, saudara kaum muslimin, ditaruh batu di dadanya, saudara kaum muslimin, oleh orang-orang kafir, saudara kaum muslimin. Supaya apa? Supaya menyuruh daripada Bilal bin Rabah berhenti tidak cinta kepada Nabi Muhammad.
tidak mengikuti lagi Nabi Muhammad, sampai-sampai ditaruh batu di dadanya, saudara kaum muslimin. Apa yang dikatakan oleh Bilal, wallahi demi Allah, lebih baik mati daripada berhenti cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah sebuah bukti pengorbanan di antara para sahabat yang sangat luar biasa, yang rela mengorbankan harta, benda, tenaga, bahkan nyawa untuk nabinya tercinta Sayyiduna. Takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut, lanjut. Masih senang? Udah kenal sama saya? Belum. Saya Habib Idrus, Habib asli, saya bukan Habib kale-kale, Latos. Kakek saya dari Empang, Habib Abdullah bin Muslim Latos itu kakek saya. Alhamdulillah, sehingga bisa silaturahmi ke kampung Citeko. Saya punya kakak di di Lemah Nendet, yaitu Habib Bana Ja'far. Kenal? Kenal. Ini adiknya, kakaknya ganteng, adiknya pun ganteng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lanjut. Tidak dingin, tidak ngantuk, tidak capek. Betul. Sallu ala Nabi Muhammad. Sekali lagi, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Rasulullah. Saudara, berbicara tentang cinta kepada Nabi, setiap orang ditanya cinta pasti jawabannya cinta. Betul apa tidak? Tukang dagangnya ditanya cinta, Anda cinta? Saya cinta kepada Rasulullah. Masyarakatnya, pemudanya, RT-nya, RW-nya, betul. Laki-lakinya, perempuannya, saat bertemu apakah Anda cinta kepada Nabi Muhammad? Pasti jawabannya saya cinta kepada Nabi Muhammad. Cuma pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad cinta kepada Anda? Jawabannya, maka tanyakan kepada akhlak Anda, tanyakanlah kepada perbuatan Anda, tanyakanlah kepada sikap Anda. Apa yang selama ini Anda lakukan? Apa yang dilakukan Anda itu menggembirakan hati Nabi, atau sebaliknya malah menyakiti hatinya Nabi? Betul? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Jadi kalau orang hanya ngaku cinta di lisan itu gampang, saudara kaum muslimin. Cuma yang sulit itu bagaimana menunjukkan, membuktikan layaknya seseorang pecinta Nabi Muhammad dan disebut seorang pecinta Nabi Muhammad. Betul? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Mestinya saudara kaum muslimin, kalau ngaku cinta kepada Nabi Muhammad, misal jadi orang kaya, maka jangan jadi orang kaya yang pelit. Betul? Kenapa? Kalau betul-betul Anda ngaku cinta kepada Nabi Muhammad. Saya mau tanya, misal ada orang kaya, banyak harta, saudara kaum muslimin, tapi sombong, pelit. Dia ngaku cinta kepada Nabi, cintanya bohong apa tidak? Bohong apa tidak? Jawab yang kenceng, siap jawab yang kenceng. Ada orang kaya, saudara, orang kaya ini, saudara kaum muslimin, ngaku cinta kepada Nabi. Ditanya, Anda cinta kepada Nabi? Jawabannya cinta, tapi masih ada sifat pelit, masih ada sifat sombong. Apakah cintanya dusta apa tidak? Bohong apa tidak? Bohong apa tidak? Tapi banyak salawat, cuma bahil yang kencang. Orang kaya bahil, saudara kaum muslimin, tapi rajin salawat, ngaku cinta kepada Nabi. Betul apa tidak cintanya? Bener apa ente cinta nak? Orang kaya masih ada sifat sombong, saudara, masih ada sifat pelit, saudara kaum muslimin, tapi sering datang ke acara maulid tapi pelit. Kira-kira bukti gak cinta sama Nabi? Bukti apa tidak? Tidak, saudara kaum muslimin. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kenapa? Karena cinta kepada Nabi bukan hanya sekedar sholawat, jalankan sehingga Nabi dijadikan uswah, dijadikan qudwah, dijadikan suri tauladan di dalam setiap kehidupannya. Artinya kalau seorang kaya mengaku kaya cinta kepada Nabi, jadilah Anda orang kaya yang dermawan, tak boleh pelit, tak boleh bakhil, dan tak boleh sombong. Paham apa tidak? Paham apa tidak? Yakin? Ibu-ibu cinta kepada Nabi Muhammad? Yakin? Betul? Betul? Ini seorang ibu-ibu ditanya seorang wanita, Anda cinta kepada Nabi Muhammad, tapi
tapi melawan sama suaminya, cintanya betul apa jelas? Betul apa tidak? Udah betul apa udah tidak ini? Betul apa tidak cintanya? Bukti apa tidak cintanya? Ini wanita ngaku cinta. Kamu cinta kepada Nabi, saya cinta kepada Rasulullah. Bagaimana di keluargamu? Aku suka membentak suamiku, suka melotot pada suamiku sampai suamiku lemah. Ini cintanya bukti apa bohong? Bukti apa bohong? Bukti apa bohong? Oh, ada lagi seorang wanita, saudara kaum muslimin. Seorang wanita ditanya, apakah Anda cinta kepada Nabi Muhammad? Jawabannya cinta, namun seorang perempuan tersebut kalau keluar dari rumahnya, berangkat ke pasar, berangkat sama temennya, hendaknya dia melepaskan jilbab dan hijab. Cintanya bohong apa bukti? Bukti apa bohong? Bukti apa bohong? Bukti apa bohong? Bohong, saudara kaum muslimin, betul? Tapi perempuan tersebut suka hadir pengajian, tapi kalau pulang pengajian dibuka lagi kerudungnya. Cintanya bohong apa bukti? Cintanya bohong apa bukti? Tapi rajin pengajian. Kalau pengajian pakai kerudung rapi, saudara kaum muslimin, tapi pulang pengajian dibuka lagi. Ini bukti apa bohong? Ini jangan dipenuhin tuh, ininya tuh kerudungnya. Bukti apa bohong? Bukti apa bohong? Tapi ngaku cinta. Auratnya diumbar, ngaku cinta. Bukti apa bohong cintanya? Bukti apa bohong cintanya? Inna lillahi wa inna ilaihi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Banyak di zaman sekarang wanita-wanita keluar dari rumahnya tidak menggunakan hijab dan jilbab. Padahal saudara kaum muslimin, pakai kerudung itu bukan perintah presiden, betul? Bukan perintah lurah, bukan perintah Habib, bukan perintah kiai, tapi perintah Allah dan Rasulnya, yang mana seorang wanita wajib memakainya. Pantas tidak pantas, enak tidak enak, harus dipakai. Titik, gak pakai koma. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ini seorang wanita baru cinta kepada Nabi. Makanya saudara kaum muslimin, pakai kerudung bukan di luar saja, hatinya pakai kerudung. Artinya kalau hatinya pakai kerudung, ini orang takut kepada Allah. Kalau hatinya sudah takut kepada Allah, dia pakai kerudungnya gak bakalan karena seseorang, bukan karena kiai, bukan karena ustaz, bukan karena takut sama orang tua. Dia takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemanapun dia berangkat atau pergi, tidak akan pernah membuka daripada auratnya. Betul apa tidak? Banyak tidak zaman sekarang wanita yang seperti itu? Banyak. Inna lillahi wa inna ilaihi. Padahal seorang wanita harus bersyukur. Seorang wanita harus bersyukur kepada Ibu Sadayana, harus lebih mencintai Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sebelum lahir Nabi, seorang wanita itu rendah derajatnya, rendah. Tidak ada harganya, saudara kaum muslimin, tidak ada nilainya, saudara kaum muslimin. Bahkan saking jahiliyahnya, sebelum daripada lahirnya Nabi, ada seorang wanita digauli oleh laki-laki 12 orang. Bayangkan, perempuannya 1, perempuannya laki-lakinya 12. Jahiliyah betul. Martabatnya begitu rendah. Lahirlah Nabi, lahirlah Rasul, diutus menjadi Rasul. Seorang wanita diangkat derajatnya jadi 3 tingkat. Wasilah lahirnya Sayyiduna Mustafa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Cinta kepada Rasulullah. Siap pakai jilbab. Siap kalau keluar rumah pakai jilbab. Ibu siap? Siap hormat sama suami? Siap bakti sama suami? Ada seorang remaja putri juga ditanya, ente cinta kepada Nabi? Cinta jawabannya, tapi melawan semua orang tuanya. Cinta apa betul? Cintanya benar apa bohong? Cintanya benar apa bohong? Ini cinta yang tidak bisa dibuktikan. Namanya saudara kaum muslimin belum pasti daripada artinya cinta. Dia hadirin kaum muslimin, betul apa tidak? Jadi tidak ada cinta sebenarnya hadirin kaum muslimin. Karena kalau ada cinta,
pasti dia rela berkorban, sanggup berkorban. Betul? Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Nabi Muhammad. Lanjut, yakin. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Nabi berpesan kepada kita. Apa pesan Nabi? Siap dengarkan. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Ini taribikum lan tandilu taqalan kitabullahi wa sunnah." Ini hadis ada dua. Hadis ini ada dua. "Ini taribikum lan tandilu taqalan kitabullahi wa sunnah." Kemudian Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta, saudara kaum muslimin, ada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni taribikum lan tandilu taqalan kitabullahi wa itrati." Kata Nabi, aku tinggalkan kepada kalian semua, hei kaum muslimin, hei umatku, pusaka peninggalanku. Apa pusaka peninggalan Rasulullah? Yaitu pusaka peninggalan Rasulullah, Al-Quran dan Al-Hadis, juga Al-Quran dan keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini pusaka peninggalan Rasulullah, di mana Anda berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, niscaya Anda tidak akan pernah tersesat sampai yaumal qiyamah. Alhamdulillah. Ini pusaka Nabi, saudara kaum muslimin. Kalau orang berpegang teguh kepada pusaka Nabi, kepada peninggalan Nabi, maka tidak akan pernah tersesat di dalam kehidupannya. Saudara kaum muslimin, oleh karenanya kita berpegang teguhlah kepada yaitu yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad, pusaka Nabi Muhammad, kepada Al-Quran dan hadis. Betul? Betul? Berhukumlah saudara kaum muslimin dengan aturan Allah dan Rasulnya. Tunduklah dengan perintah Allah dan Rasulnya. Siapapun mereka wajib tunduk dengan perintah Allah dan Rasulnya. Betul? Saya mau tanya, pejabat wajib tunduk tidak dengan perintah Allah dan Rasul? Wajib tunduk apa tidak? Pejabat wajib tunduk apa tidak? Yang kencang pejabat wajib tunduk apa tidak? Wajib tidak. Orang kaya wajib tunduk apa tidak? Orang miskin wajib tunduk apa tidak? Penguasa wajib tunduk apa tidak? Orang kaya wajib tunduk apa tidak? Siapapun saudara kaum muslimin wajib tunduk kepada aturan Allah dan Rasulnya, saudara kaum muslimin. Berhukumlah kalian dengan hukum Allah yang dituangkan dalam Al-Quran, baik dituangkan dengan Al-Hadis, supaya kalian tidak tersesat jalan, supaya kalian selamat dunia dan akhirat, saudara kaum muslimin. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi saudara kaum muslimin, hidup ini tidak boleh seenaknya sendiri. Tidak boleh seenaknya sendiri. Kita itu terikat dengan sebuah aturan, saudara kaum muslimin, yaitu aturan syariat agama Islam. Betul? Apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, laksanakan. Betul? Apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, tinggalkan. Betul? Apapun hobimu, apapun kesukaanmu, kira-kira bertentangan dengan aturan syariat Nabi Muhammad, maka wajib Anda meninggalkan hobi tersebut. Betul? Betul apa tidak? Apapun hobimu, apapun kesenanganmu, apapun yang disuka oleh kamu, maka wajib meninggalkan apabila hobimu itu bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Apapun budayanya, saudara kaum muslimin. Betul? Ketika budaya itu bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka wajib kita menolaknya, saudara kaum muslimin. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Begitupun saudara kaum muslimin, kenapa para kiai, kenapa para habib banyak menentang kepada pemerintah, saudara kaum muslimin? Bukan berarti habib dan ulama anti pemerintah, bukan. Tapi kenapa?
karena pemerintahnya tidak mau tunduk dengan perintah Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya para ulama, para habaib menasehatinya sebagai bentuk cinta dan sayang kepada Umar. Betul? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Siap tunduk dengan perintah Allah. Siap tunduk dengan perintah Allah dan Rasulnya. Yakin? Betul. Orang kencang siap tunduk dengan perintah Allah dan Rasulnya. Siap menjalankan aturan Allah dan Rasulnya. Siap menjalankan syariat Allah dan Rasulnya. Kurang kencang jawabnya, yang kencang saya didoakan biar selamat, banyak rezekinya. Anak-anak muda mendapatkan wanita yang solehah. Anak-anak mudi begitu pun mendapatkan jodoh yang soleh. Amin. Siap jawab yang kencang. Siap tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya. Siap tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya. Yakin? Yakin? Betul? Sallu ala Nabi Muhammad. Barik alaihi wa ala alihi wa ashabi. Jadi apa saja yang dilarang oleh aturan Al-Quran baikpun Al-Hadis, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, saudara, maka kita wajib meninggalkannya. Betul? Saya mau tanya, siap jawab? Siap jawab? Siap jawab? Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, wala taqribu zina. Janganlah engkau mendekati daripada perbuatan zina, saudara kaum muslimin. Artinya saudara, jangankan daripada zinahnya, dekatnya saja tidak boleh. Artinya Allah melarang, saudara. Pertanyaannya saudara kaum muslimin, zina itu haram apa tidak? Haram apa tidak? Wala takribu, mendekati zina, haram tidak? Berarti kalau wala takribu mendekati zina, yaitu adalah pacaran, saudara kaum muslimin. Banyak tidak yang pacaran zaman sekarang? Pengajiannya sar, yang kenceng pengajiannya, sholawatannya, pengajiannya, sholawatannya, pacarannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Inna lillahi wa inna ilaihi. Seorang pemuda, misalnya pemuda tersebut sudah dewasa, silakan Anda menyalurkan nafsu syahwat Anda, yaitu melewati kunci syarat nikah. Betul? Jika seorang pemuda mencintai wanita, datanglah kepada orang tuanya. Betul? Berkata kepada orang tuanya dengan sikap gentleman, pemberani. Betul? Berkata kepada orang tuanya, wahai ayah, besok saya akan lamar anakmu. Kira-kira hebat ya? Tapi kadang-kadang zaman sekarang banyak PH, yang kencang cuman ini menikmati sesaat saja. Betul? Habis mandi sepah dibuang, sudah dibuang, diinjak orang lagi. Kacau tidak? Kacau tidak? Saya mau tanya sama perawan, ada perawan? Ada perawan? Kalau ada seorang pemuda yang niatnya jelek, cuman ingin merendahkan daripada nilai derajat wanita atau melecehkan seorang wanita, cuman PHP aja, cuman mengambil kenikmatan sesaat, ketika Anda punya pacar seperti itu, lanjut apa tinggalkan? Tinggalkan. Yang benar. Lanjut apa tinggalkan? Tinggalkan. Tapi kaya. Tinggalkan. Lanjut apa tinggalkan? Tinggalkan. Kaya raya. Banyak duit, punya alfa banyak, punya bis banyak bis. Lanjut apa tinggalkan? Lanjut apa tinggalkan? Ganteng, ganteng. Kata-katanya manis, kata-katanya manis, penuh mutiara, saudara kaum muslimin. Lembut tutur sapanya. Apabila dia bertutur sapa, wanita mulai kelepak-kelepak terbuat. Tapi tujuannya jelek. Dia cuma hanya ngajak pacaran, tidak mau nikah. Lanjut apa tinggalkan?
Yang benar. Yakin? Bener nih? Gak mau? Cakep? Banyak duit? Yakin? Alhamdulillah. Saya mau tanya sama ibu-ibu, siap jawab? Siap? Ibu, ada seorang pemuda datang kepada ibu. Kemudian pemuda tersebut kalau dalam urusan duit ya memang banyak duit. Urusan kerennya juga keren. Mantep pokoknya, maco saudara kamu. Datang ke ibu. Ketika datang ke ibu, tapi sayang, ini anak muda gak kenal sholat. Sayang, ini anak muda gak tahu ilmu agama. Kayaknya kaya, duitnya banyak, tapi bodoh dengan agama. Mau melamar anak ibu, kira-kira diterima apa tidak? Oh, bohong apa tidak? Bohong apa tidak? Bohong. Seorang ibu bertanya kepada calon menantunya. Yang ditanya bukan urusan ilmu dan agama, bukan. Yang ditanya masalah kerja dan usaha. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Ada tiba-tiba calonnya ditanya, kamu itu ngaji di mana? Siapa gurumu? Apakah engkau suka sholat atau tidak? Bagaimana doa sholatmu? Bagaimana doa wudumu? Tidak pernah yang ditanya masalah kerja, masalah ekonomi, saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ini jangan-jangan walaupun gak ada kepalanya, asal kaya diterima. Kacau tidak? Ruksak tidak? Kira-kira kalau ada pemuda ganteng, tampan, menawan, banyak uang, banyak duit, terima apa jangan? Terima, cuman suruh ngaji dulu. Suruh ngaji dulu, ngaji. Betul? Kenapa saudara kaum muslimin? Karena kalau seorang laki-laki datang kepada seorang wanita, saudara kaum muslimin, cuman modalnya tampan, cuman modalnya kaya, saudara kaum muslimin, itu tidak akan menjamin rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Kenapa? Karena ketika dia nikah, dia menjadi imam. Kalau sudah menjadi imam, dia menjadi pemimpin. Bagi siapa? Bagi istrinya, bagi anaknya. Bagaimana dia akan menjadi seorang imam kalau tanpa dasar-dasar pengetahuan ilmu agama? Betul? Sehingga ketika dia mau menggauli istrinya, maka dia main sikat-sikatan aja tanpa doa. Betul? Tertukar doanya. Tertukar doanya. Doanya sama doa makan, saudara kaum muslimin. Betul apa tidak? Karena anak sukanya makan aja makan. Pesantren ini sama orang tua pesantren, tapi doanya makan. Oh, mungkin dulunya nih pas ibu bapaknya dia doanya salah, doa makan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Seorang suami, pemimpin rumah tangga, ketika dia bodoh dengan ilmu agama, tak paham dengan ilmu agama, saudara kaum muslimin, di dalam ukuran kerjanya pun, di dalam ukuran usahanya pun, mereka tidak akan pernah tahu mana halal, mana riba, mana makruh, mana subhat, tidak akan pernah tahu. Sehingga yang halal pun disik, yang haram pun jawab yang kencang. Yang halal pun yang haram, yang subhat, yang riba disikat. Setelah disikat dia punya nafkah, dikasih sama bininya, dikasih sama istrinya, berarti sang istri dikasih nafkah yang haram. Kacau tidak? Kacau tidak? Ruksak tidak? Setelah begitu saudara kaum muslimin kemudian membenih jadi anak. Setelah jadi anak, maka lahirlah nanti anaknya doyannya yang haram-haram saja. Ketika dia punya anak pemuda, doyannya mabuk, doyannya minuman keras. Ada yang begitu? Ada apa tidak? Doyannya nongkrong di jalan, disuruh nongkrong sama kiai, sama abah kumpul, dia tak mau. Sukanya hanya di kafe, sukanya
banyak di jalan, betul? Pertanyakan sama suaminya. Saya mau tanya sama ibu-ibu, siap jawab? Ibu, ini seorang suami datang membawa nafkah gede. Dia biasanya mendapatkan memberi nafkah sama istri cuma 50.000. Ini kasih nafkah 5 juta. Gede tidak? Tapi ladangnya ladang haram. Terima apa enggak? Terima apa enggak? Gede. Uangnya gede nilainya. Tapi ini ladangnya ladang judi. Terima apa tidak? Yakin? Betul? Yakin? Alhamdulillah. Mau gede ke, mau besar ke, kalau haram, wahai suamiku, nafkah saya akan menolaknya. Karena saya akan punya keturunan nantinya. Takut anak saya doyannya sama yang haram-haram. Inilah seorang wanita yang mantap menolak ketika diberikan rezeki yang haram. Betul. Kebanyakan zaman sekarang yang penting banyak uang, ada apa, mau halal mau haram, yang penting kaya raya. Kacau tidak kalau begitu? Kacau tidak? Inna lillahi wa inna ilaihi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Apalagi Allah melarang perbuatan zina-zina, haram tidak? Haram tidak? Yakin? Siap kalau sekarang punya pacar putuskan. Tunggu dulu, urusan pacar nggak boleh. Kacau tidak? Apalagi zaman sekarang kalau di Bogor nih, kalau malam minggu ramai ke puncak. Ke puncak ramai ditaik pakai motor keren. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kalau orang yang kurang berduit, saudara kaum muslimin, nongkrongnya di kafe murahan. Cuman beli kopi 2.000 rupiah. Tak bermodal. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kalau orang yang bermodal ke puncak, bawa uang banyak, yang paling miskin dekat kuburan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ada yang begitu. Ibu, kalau ada anak ibu yang ngajak pacaran, suka diberikan apa tidak? Diberikan, silakan, nggak apa-apa. Berangkat aja sama anak saya. Hati-hati di jalan ya. Nanti jangan lupa kalau pulang untuk papanya rokok 2 bungkus. Jangan lupa beri martabak dari Ciberem. Kacau tidak? Kacau tidak? Ini ibunya pimplan apa tidak? Inna lillahi wa inna ilaihi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Coba di zaman sekarang, para ibu semuanya, banyak di antara wanita tidak sedikit demi urusan duit, saudara kaum muslimin rela mengorbankan kehormatannya. Banyak tidak? Banyak tidak? Banyak tidak? Sehingga zaman sekarang jablay merajalela. Ada tidak? Ada tidak? Ada tidak? Pura-pura di jalan pakai baterai tidur-tidur. Tidak, kacau tidak kalau begitu? Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini zaman sekarang banyak wanita kupu-kupu malam, saudara kaum muslimin, untuk mencari jangkrik malam. Kacau tidak? Inna lillahi wa inna ilaihi. Siap tinggalkan perzinahan, siap jauhi perzinahan. Yakin? Betul? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Berapa ini? Ini mati, lanjut. Bener ini. Lanjut sana, enak sih, capek. Lanjutkan. Sedikit lagi, saudara kaum muslimin. Siap berhukum kepada aturan Allah dan Rasulnya. Yakin? Betul? Yakin? Betul? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian saudara kaum muslimin berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Laksanakanlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada manusia, baik manusia laki-laki, baik manusia perempuan, harus menjaga, harus melaksanakan, harus menegakkan, harus mematuhi, yang itu perintah Allah, melaksanakan sholat yang 5 waktu. Sholat yang 5 waktu wajib apa tidak? Wajib. Wajib apa tidak? Wajib. Wajib apa tidak? Wajib. Yakin? Berarti kalau wajib tidak boleh ada alasan. Betul? Betul. Makanya saudara kaum muslimin,
Andai kata kita banyak urusan, saudara kaum muslimin, tetap laksanakan perintah Allah. Masa bodoh, betul apa tidak? Mau capek, tetap laksana. Tetap laksanakan. Jadi gak mau capek, mau tidak, saudara kaum muslimin, mau lagi sibuk, mau lagi tidak, kalau sudah ada perintah Allah merupakan bukti kewajiban yang harus kita laksanakan, maka kita harus menjalankannya, harus kita melaksanakannya. Betul? Sesibuk apapun Anda, secapek apapun Anda, selelah apapun Anda, kalau menyangkut dengan perintah Allah, laksanakan, kerjakan. Itu namanya patuh pada aturan Allah dan Rasulnya. Betul? Sholat 5 waktu wajib tidak? Wajib apa tidak? Yakin? Betul? Siap melaksanakan sholat yang 5 waktu? Siap melaksanakan sholat yang 5 waktu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang banyak alasan, zaman di akhir zaman itu banyak orang yang meninggalkan sholat, saudara kaum muslimin. Mentang-mentang dia sibuk, mentang-mentang dia usaha, sampai-sampai sholat rela ditinggalkan. Betul? Gara-gara urusan dunia, gara-gara urusan kesibukan dalam urusan dunia, rela sholatnya ditinggalkan. Ketika ditanya, gajimu berapa, penghasilanmu berapa, sehingga engkau meninggalkan sholat yang 5 waktu, kurang ajar, saudara kaum muslimin. Takbir. Shallu ala Nabi Muhammad. Gaji gak seberapa, keuntungan gak seberapa, tapi sholat ditinggalkan, rugi tidak? Rugi tidak? Rugi tidak? Rugi, saudara kaum muslimin. Jadi mau sibuk mau tidak tetap harus. Ketika sibuk harus. Ketika sibuk harus. Walaupun sibuk dagang tetap harus. Harus sholat, saudara kaum muslimin. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila sholat rasul ibadah adalah kepalanya ibadah, adalah pokok ibadah, saudara kaum muslimin. Betul? Orang yang meninggalkan sholat sama saja dia orang tersebut tidak ada kepala. Tidak ada kepala itu orang mati, saudara kaum muslimin. Saya mau tanya, kalau seseorang gak ada tangan, gak ada kaki, masih bisa hidup apa tidak? Masih banyak di jalan, coba ada yang hidup. Tapi kalau ada seseorang, saudara kaum muslimin, tangannya ada, kakinya ada, gak ada kepala, hidup apa tidak? Hidup apa tidak? Saya mau tanya sama ini perempuan nih, misalnya ada laki-laki, dari bawahnya itu keren, tangannya keren, kakinya keren, mantap, tapi ketika dilihat ke atasnya gak ada kepala, akan cinta gak? Gak suka apa tidak? Tidak, hadirin kaum muslimin, kira-kira hidup apa mati? Hidup apa mati? Orang gak ada kepala, hidup apa mati? Hidup apa mati? Berarti orang yang sering meninggalkan sholat pergi seperti orang mati, bangkai, berjalan, hadirin kaum muslimin. Inna lillahi wa inna ilaihi. Siap laksanakan perintah Allah, siap jaga sholat yang 5 waktu. Yakin? Betul? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap tunduk kepada perintah Allah, siap tunduk kepada perintah Rasulullah. Yakin? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Begitupun saudara kaum muslimin, kenapa para kiai, kenapa para habib banyak menentang pada pemerintah, saudara kaum muslimin? Bukan berarti habib dan ulama anti pemerintah, bukan. Tapi kenapa? Karena pemerintahnya tidak mau tunduk dengan perintah Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya para ulama, para habib menasehatinya supaya bentuk cinta dan sayang kepada Umar. Betul? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Siap tunduk dengan perintah Allah, siap tunduk dengan perintah Allah dan Rasulnya. Yakin? Betul? Kurang kencang, siap tunduk dengan perintah Allah dan Rasulnya, siap menjalankan aturan Allah dan Rasulnya, siap menjalankan syariat Allah dan Rasulnya. Kurang kencang jawabnya, yang kencang saya doakan biar selamat, banyak rezeki. Anak-anak muda mendapatkan wanita yang soleha. Anak-anak mudi begitu pun mendapatkan jodoh yang soleh. Amin. Siap jawab yang kencang. Siap tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya. Siap tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya. Yakin? Yakin? Betul? Betul? Sallu ala Nabi Muhammad. Barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Jadi apa saja
yang dilarang oleh aturan Al-Quran baik Al-Hadis, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, saudara, maka kita wajib meninggalkannya. Betul. Saya mau tanya, siap jawab? Siap jawab? Siap jawab? Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, wala taqribu zina. Janganlah engkau mendekati daripada perbuatan zina, saudara kaum muslimin. Artinya, saudara, jangankan daripada zinanya, dekatnya saja tidak boleh. Artinya Allah melarang, saudara. Pertanyaannya, saudara kaum muslimin, zina itu haram apa tidak? Haram apa tidak? Wala taqribu, mendekati zina, haram tidak? Berarti kalau wala taqribu mendekati zina, yaitu adalah pacaran, saudara kaum muslimin. Banyak tidak yang pacaran zaman sekarang? Pengajiannya ser, yang kencang pengajiannya, sholawatannya, pengajiannya, sholawatannya, pacarannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Innalillahi wa inna ilaihi. Seorang pemuda, misalnya pemuda tersebut sudah dewasa, silakan Anda menyalurkan nafsu syahwat Anda, yaitu melewati kunci syarat menikah. Betul? Jika seorang pemuda mencintai wanita, datanglah kepada orang tuanya. Betul? Berkata kepada orang tuanya dengan sikap gentleman, pemberani. Betul? Berkata kepada orang tuanya, wahai ayah, besok saya akan lamar anakmu. Kira-kira hebatnya. Tapi kadang-kadang zaman sekarang banyak PH, yang kencang cuman ini menikmati sesaat saja. Betul? Habis manis sepah dibuang, sudah dibuang, diinjak orang lagi. Kacau tidak? Kacau tidak? Saya mau tanya sama perawan, ada perawan? Ada perawan? Kalau ada seorang pemuda yang niatnya jelek, cuman ingin merendahkan daripada nilai derajat wanita atau melecehkan seorang wanita, cuman PHP aja, cuman mengambil kenikmatan sesaat, ketika Anda punya pacar seperti itu, lanjut apa tinggalkan? Tinggalkan. Yang benar. Lanjut apa tinggalkan? Tinggalkan. Tapi kaya. Tinggalkan. Lanjut apa tinggalkan? Tinggalkan. Kaya raya. Tinggalkan. Banyak duit. Tinggalkan. Punya alfa banyak. Punya bis banyak bis. Lanjut apa tinggalkan? Tinggalkan. Lanjut apa tinggalkan? Ganteng. Ganteng. Kata-katanya manis. Kata-katanya manis, penuh mutiara, saudara kaum muslimin. Lembut tutur sapanya. Apabila dia bertutur sapa, wanita mulai kelepak-kelepak terbuat. Tapi tujuannya jelek. Dia cuma hanya ngajak pacaran, tidak mau nikah. Lanjut apa tinggalkan? Tinggalkan. Yang benar. Yakin? Bener nih. Gak mau. Cakep. Banyak duit. Yakin? Alhamdulillah. Saya mau tanya sama ibu-ibu, siap jawab? Siap. Siap. Ibu, ada seorang pemuda datang kepada ibu. Kemudian pemuda tersebut, kalau dalam urusan duit ya memang banyak duit. Urusan keren ya juga keren. Mantep pokoknya, mantep. Datang ke ibu. Ketika datang ke ibu, tapi sayang, ini anak muda gak kenal sholat. Sayang, ini anak muda gak tahu ilmu agama. Kayaknya kaya, duitnya banyak, tapi bodoh dengan agama. Mau melamar anak ibu, kira-kira diterima apa tidak? Tidak. Oh. Bohong apa tidak? Bohong apa tidak? Bohong. Seorang ibu
ditanya bukan urusan ilmu dan agama, bukan. Yang ditanya masalah kerja dan usaha. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Ada tiba-tiba calonnya ditanya, kamu itu ngaji di mana? Siapa gurumu? Apakah kau suka sholat atau tidak? Bagaimana doa sholatmu? Bagaimana doa wudumu? Tidak pernah yang ditanya masalah kerja, masalah ekonomi, saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ini jangan-jangan walaupun gak ada kepalanya, asal kaya diterima. Kacau tidak? Ruksak tidak? Kira-kira kalau ada pemuda ganteng, tampan, menawan, banyak uang, banyak duit, terima apa jangan? Terima, cuma suruh ngaji dulu. Suruh ngaji dulu, ya tidak? Betul? Kenapa saudara kaum muslimin? Karena kalau seorang laki-laki datang kepada seorang wanita, saudara kaum muslimin, cuman modalnya tampan, cuman modalnya kaya, saudara kaum muslimin, itu tidak akan menjamin rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Kenapa? Karena ketika dia nikah, dia menjadi imam. Kalau sudah menjadi imam, dia menjadi pemimpin. Bagi siapa? Bagi istrinya, bagi anaknya. Bagaimana dia akan menjadi seorang imam kalau tanpa dasar-dasar pengetahuan ilmu agama? Betul? Sehingga ketika dia mau menggauli istrinya, maka dia main sikat-sikatan aja tanpa doa. Betul? Bertukar doanya. Bertukar doanya. Doanya sama doa makan. Betul apa tidak? Yang punya anak supaya makan aja makan. Pesantren itu sama orang punya pesantren, aku doanya makan. Oh, mungkin dulunya nih pas ibu bapaknya dia doanya salah, doa makan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Seorang suami, pemimpin rumah tangga, ketika dia bodoh dengan ilmu agama dan paham dengan ilmu agama, saudara kaum muslimin, di dalam ukuran kerjanya pun, di dalam ukuran usahanya pun, mereka tidak akan pernah tahu mana halal, mana riba, mana makruh, mana subhat, tidak akan pernah tahu. Sehingga yang halal pun disik, yang haram pun, jawab yang kencang, yang halal pun, yang haram, yang subhat, yang riba, disikat. Setelah disikat dia punya nafkah, dikasih sama bininya, dikasih sama istrinya, berarti sang istri dikasih nafkah yang haram. Kacau tidak? Kacau tidak? Ruksak tidak? Setelah begitu saudara kaum muslimin kemudian memberi jadi anak. Setelah jadi anak, maka lahirlah nanti anaknya doyannya yang haram-haram saja. Ketika dia punya anak pemuda, doyannya mabuk, doyannya minuman keras. Ada yang begitu? Ada apa tidak? Doyannya nongkrong di jalan, disuruh nongkrong sama kiai, sama habaib kumpul, dia tak mau. Sukanya hanya di kafe, sukanya hanya di jalan. Betul? Dipertanyakan sama suaminya. Saya mau tanya sama ibu-ibu, siap jawab? Ibu, ini seorang suami datang membawa nafkah gede. Dia biasanya mendapatkan memberi nafkah sama istri cuma 50.000. Ini kasih nafkah 5 juta. Gede tidak? Tapi ladangnya ladang haram. Terima apa enggak? Terima apa enggak? Gede. Uangnya gede nilainya. Tapi ini ladangnya ladang judi. Terima apa tidak? Yakin? Betul. Yakin? Alhamdulillah. Mau gede ke, mau besar ke, kalau haram, wahai suamiku, nafkah saya akan menolaknya. Karena saya akan punya keturunan nantinya. Takut anak saya doyannya sama yang haram-haram. Inilah seorang wanita yang mantap menolak ketika diberikan rezeki yang haram. Betul. Kebanyakan zaman sekarang yang penting banyak uang, ada apa, mau halal, mau haram, yang penting kaya raya. Kacau tidak kalau begitu? Kacau tidak? Inna lillahi wa inna ilaihi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Allah melarang perbuatan zina, haram tidak? Haram tidak? Yakin?
Yakin? Siap. Kalau sekarang punya pacar putuskan. Dulu urusan pacar nggak boleh. Pacar tidak. Apalagi zaman sekarang kalau di Bogor nih kalau malam minggu rame ke puncak. Ke puncak rame ditaik pakai motor keren. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kalau orang yang kurang berduit saudara kaum muslimin nongkrongnya di kafe murahan. Cuma beli kopi 2.000 rupiah. Bermodal. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kalau orang yang bermodal ke puncak, bawa uang banyak, yang paling miskin dekat kuburan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ada yang begitu. Ibu kalau ada anak ibu yang ngajak pacaran suka diberikan apa tidak? Diberikan silakan, nggak apa-apa. Berangkat aja sama anak. Hati-hati di jalan ya. Nanti jangan lupa kalau pulang untuk papanya rokok 2 bungkus. Jangan lupa beri martabak dari Ciberem. Kacau tidak? Kacau tidak? Ini ibunya pimplan apa tidak? Inna lillahi wa inna ilaihi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Coba di zaman sekarang para ibu semuanya banyak di antara wanita tidak sedikit demi urusan duit saudara kaum muslimin rela mengorbankan kehormatannya. Banyak tidak? Banyak tidak? Banyak tidak? Sehingga zaman sekarang jablay merajalela. Ada tidak? Ada tidak? Ada tidak? Pura-pura di jalan punya mata cidut-cidut. Tidak, kacau tidak kalau begitu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi zaman sekarang banyak wanita kumpul malam saudara kaum muslimin untuk mencari jangkrik malam. Kacau tidak? Inna lillahi wa inna ilaihi. Siap tinggalkan perzinahan. Siap jauhi perzinahan. Yakin? Betul? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Berapa ini? Hanya mati, lanjut. Benar ini. Lanjut sana enak sih capek. Lanjutkan. Sedikit lagi saudara kaum muslimin. Siap berhukum kepada aturan Allah dan Rasulnya. Yakin? Betul? Yakin? Betul? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian saudara kaum muslimin berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Laksanakanlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada manusia, baik manusia laki-laki, baik manusia perempuan, harus menjaga, harus melaksanakan, harus menegakkan, harus mematuhi, yaitu perintah Allah melaksanakan sholat yang 5 waktu. Sholat yang 5 waktu wajib apa tidak? Wajib apa tidak? Wajib apa tidak? Yakin? Berarti kalau wajib tidak boleh ada alasan. Betul? Makanya saudara kaum muslimin, andai kata kita banyak urusan, saudara kaum muslimin tetap laksanakan perintah Allah. Masa bodoh, betul apa tidak? Mau capek tetap laksana, tetap laksana. Jadi gak mau capek, mau tidak, saudara kaum muslimin mau lagi sibuk, mau lagi tidak. Kalau sudah ada perintah Allah merupakan bukti kewajiban yang harus kita laksanakan, maka kita harus menjalankannya, harus kita melaksanakannya. Betul? Sesibuk apapun Anda, secapek apapun Anda, selelah apapun Anda, kalau menyangkut dengan perintah Allah, laksanakan, kerjakan. Itu namanya patuh pada aturan Allah dan Rasulnya. Betul? Sholat 5 waktu wajib tidak? Wajib apa tidak? Yakin? Betul? Siap laksanakan sholat yang 5 waktu? Siap laksanakan sholat yang 5 waktu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang ini banyak alasan, zaman di akhir zaman itu banyak orang yang meninggalkan sholat, saudara kaum muslimin. Mentang-mentang dia sibuk, mentang-mentang dia usaha, sampai-sampai sholat rela ditinggalkan. Betul? Gara-gara urusan dunia, gara-gara urusan kesibukan dalam urusan dunia, rela sholatnya ditinggalkan. Ketika ditanya gajimu berapa, penghasilanmu berapa, sehingga engkau meninggalkan sholat yang 5 waktu, kurang ajar saudara kaum muslimin. Takbir.
Sallu ala Nabi Muhammad. Gaji gak seberapa, keuntungan gak seberapa, tapi sholat ditinggalkan, rugi tidak? Rugi tidak? Rugi tidak? Rugi, saudara kaum muslimin. Jadi mau sibuk mau tidak tetap harus sholat. Ketika sibuk harus sholat. Ketika sibuk harus sholat. Walaupun sibuk dagang tetap harus sholat. Harus sholat, saudara kaum muslimin. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi sholat rasul ibadah adalah kepalanya ibadah, adalah pokok ibadah, saudara kaum muslimin. Betul. Orang yang meninggalkan sholat sama saja dia orang tersebut tidak ada kepala. Tidak ada kepala itu orang mati, saudara kaum muslimin. Saya mau tanya, kalau seseorang gak ada tangan, gak ada kaki, masih bisa hidup apa tidak? Masih banyak di jalan, coba ada yang hidup. Tapi kalau ada seseorang, saudara kaum muslimin, tangannya ada, kakinya ada, gak ada kepala, hidup apa tidak? Hidup apa tidak? Saya mau tanya sama ini perempuan nih, saya ada laki-laki, dari bawahnya itu keren, tangannya keren, kakinya keren, mantap, tapi ketika dilihat ke atasnya gak ada kepala, cinta gak? Gak suka apa tidak? Tidak, hadirin kaum muslimin, kira-kira hidup apa mati? Mati. Hidup apa mati? Mati. Orang gak ada kepala, hidup apa mati? Hidup apa mati? Berarti orang yang sering meninggalkan sholat pergi seperti orang mati. Orang mati, bangkai berjalan, hadirin kaum muslimin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siap laksanakan perintah Allah. Siap jaga sholat yang 5 waktu. Yakin? Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap tunduk kepada perintah Allah. Siap tunduk kepada perintah Rasulullah. Yakin? Siap jalankan aturan Nabi Muhammad. Siap jalankan aturan Nabi Muhammad. Siap hidupkan syariat Nabi Muhammad. Betul? Yakin? Alhamdulillah. Kemudian terakhir, hadirin kaum muslimin, Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastakbirun. Shadaqallahul adzim. Ini janji Allah di dalam Al-Qur'an. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidaklah Allah menurunkan musibah. Tidaklah Allah menurunkan malah petaka, penyakit, apapun itu penyakitnya, saudara kaum muslimin. Wa anta bihim. Selama ada nabi di tengah-tengah kaum tersebut. Jadi selama ada nabi di kaum tersebut, musibah tidak akan datang. Azab Allah tidak akan pernah datang. Wa anta bihim. Selama ada nabi di tengah-tengah orang tersebut. Pertanyaannya, nabinya sudah wafat, nabinya sudah meninggal, saudara kaum muslimin, apakah kita bisa menghidupkan nabi di tengah-tengah kita? Bisa. Caranya bagaimana? Bukan cara membangunkan nabi dari makamnya, bukan, tapi cara menghidupkan nabi di tengah-tengah kita, yaitu dengan menghidupkan sunnahnya, menghidupkan ajarannya, menghidupkan akhlaknya, menghidupkan segala sesuatu yang diperintahkannya. Itu seakan-akan kalian menghidupkan nabi di tengah-tengah kalian, maka musibah tidak akan pernah datang, saudara kaum muslimin. Betul. Zaman sekarang kan zaman Covid, dan kaum muslimin, acara-acara gede Covid, betul. Sampai sholat berjamaah pun harus bergeser 1 meter, tengah-tengahnya bolong, saudara kaum muslimin, tengah-tengahnya kosong. Ini kalau menurut hukum fikih, saudara kaum muslimin, kalau rakatannya sholatnya kurang beres dari kaum muslimin, maka tengah-tengahnya syaitan, hadirin kaum muslimin. Zaman sekarang kan seperti itu, betul apa tidak? Atau rame-rame Covid, tapi apa, hati-hati penularan daripada Covid. Betul? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Tapi tetap kita juga nggak boleh bandal. Betul apa tidak? Jaga-jaga boleh, cuma kelebihan tidak boleh. Betul apa tidak? Shallu ala Nabi Muhammad. Oleh karenanya supaya terhindar dari malapetaka, supaya terhindar dari bencana, dari musibah, kita harus bisa menghidupkan nabi di tengah-tengah kita. Yuk kita hidupkan sunnahnya, yuk kita hidupkan akhlaknya, yuk kita hidupkan segala ajarannya. Seakan-akan kita menghidupkan nabi di tengah-tengah kita. Siap hidupkan akhlak nabi? Siap hidupkan akhlak nabi? Kurang kenceng. Siap hidupkan akhlak nabi? Siap hidupkan sunnah nabi? Siap hidupkan ajaran nabi? Kurang kenceng. Siap hidupkan sunnah nabi? Siap hidupkan
berakhlak Nabi. Alhamdulillah. Kemudian Allah tidak akan menurunkan musibah selama orang tersebut, saudara kaum muslimin, masih banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita terjerumus dalam perbuatan dosa, maka banyaklah beristighfar, insya Allah. Selama kita beristighfar, walaupun kita berbuat dosa, tetap walaupun kita berbuat dosa, asalkan kita istighfar, menyadari akan dosa, ketika kita berdosa kita mesti berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Ada orang yang berdosa tapi tidak sadar dengan dosanya, malah bangga dengan dosanya. Ini orang-orang terkutuk, saudara kaum muslimin. Betul apa tidak? Ada orang berdosa tapi tetap masih berakhlak, yaitu ketika dia berdosa menyadari akan dosanya, tidak bangga dengan dosanya, saudara. Ini orang walaupun berdosa tetap masih berakhlak, saudara kaum muslimin. Oleh karenanya ketika kita terjerumus dari perbuatan dosa, maka banyak-banyak beristighfar. Betul? Yakin? Insya Allah musibah tidak akan pernah datang kepada kita semua. Diraksa, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari bala, sukses urusan dunia, sukses urusan akhirat, senang di dunia, senang di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, bertemu di akhirat dengan Sayyiduna Muhammad, berjumpa dengan Sayyiduna Muhammad. Bijahi Syekh Abdul Rahman Adi Bayi, semoga hajat kita dikabulkan. Bijahi Al-Habib, bijahi Wali Kutub Al-Habib Seramat Empang Bogor Habib Abdullah bin Muslim, semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah. Diberkati juga Al-Habib Zaki Al-Idrus, semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Benarnya semata-mata hidayah dari Allah, salahnya semata-mata kebodohan daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.